Udara di dalam ruang lelang bawah tanah itu terasa berat dan berbau apek, campuran antara kertas tua, kayu lapuk, dan sisa-sisa sejarah yang dipaksa terjual kepada penawar tertinggi. Alana, dengan jemari yang gemetar karena antusiasme yang aneh, menatap sebuah peti kayu ek hitam yang tampak menonjol di antara tumpukan furnitur Victoria yang rusak. Peti itu tidak memiliki label harga, hanya sebuah nomor urut 1924 yang terukir kasar di tutupnya. Saat palu kayu diketuk dan ia dinyatakan sebagai pemilik sah, sebuah desiran dingin merambat di tengkuknya, seolah-olah ada ribuan mata tak terlihat yang mendadak berpaling ke arahnya. Setibanya di apartemennya yang sunyi, Alana tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia menyeret peti itu ke tengah ruangan, mengabaikan goresan dalam yang ditinggalkan kayu berat itu pada lantai parketnya. Engsel peti berderit nyaring, sebuah jeritan logam yang memecah keheningan malam, mengeluarkan aroma mawar kering yang sangat menyengat, terlalu segar untuk sesuatu yang diklaim telah terkunci selama 1 abad. Di balik lapisan kertas tisu yang sudah menguning dan rapuh seperti kulit mayat, tergeletaklah mahakarya itu, sebuah gaun pengantin sutra putih gading yang tampak sangat murni, seolah-olah baru saja dijahit tadi pagi oleh tangan-tangan paling telaten di dunia. Kainnya memiliki kilau mutiara yang tidak wajar, memantulkan cahaya lampu apartemennya dengan cara yang membuat mata Alana perih. Saat ia meraba tekstur lace-nya yang rumit, ia menyadari bahwa motif bunganya bukanlah bordir biasa, melainkan jalinan benang yang menyerupai pembuluh darah manusia yang halus. Alana terpaku. Ia merasa detak jantungnya mulai berpacu sinkron dengan keheningan di sekitarnya. Tiba-tiba, dari balik lipatan kain di bagian dada, sebuah noda merah sekecil ujung jarum muncul entah dari mana. Alana berkedip, mengira itu hanya ilusi optik akibat kekelelahan, namun noda itu justru berdenyut. Cairan itu bukan tinta, bukan pula pewarna kain, melainkan darah segar yang hangat dan kental, mulai merembes perlahan, menodai kesucian sutra putih itu tepat di posisi jantung siapapun yang memakainya nanti. Ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin, dan untuk sesaat, Alana bisa bersumpah ia mendengar suara napas wanita yang terengah-engah tepat di belakang telinganya, membisikkan satu kata yang membuatnya membeku. Akhirnya, Alana terpaku di depan peti yang menganga. Matanya terbelalak menatap noda merah yang kini bukan lagi sekadar titik kecil, melainkan sebuah simfoni horor yang menari di atas sutra putih gading itu. Darah itu kental, merah pekat, dan memiliki bau tembaga yang tajam, memenuhi paru-parunya dengan aroma kematian yang segar. Ia mencoba meraih sapu tangan untuk menyekanya, namun saat jemarinya menyentuh permukaan kain yang basah, sebuah sensasi panas membakar ujung sarafnya, seolah ia baru saja menyentuh bara api yang terbungkus es. Anehnya, kain itu tidak terasa seperti kain. Di bawah ujung jarinya, Alana merasakan tekstur yang lembut namun kenyal, menyerupai kulit manusia yang masih hangat, lengkap dengan getaran halus yang menyerupai detak jantung yang lemah. Ia menarik tangannya dengan sentakan kasar, namun noda darah itu seolah memiliki kehendak sendiri, mulai menjalar mengikuti pola lace yang rumit, mengubah motif bunga lili yang indah menjadi bentuk-bentuk grotesk yang menyerupai wajah-wajah yang sedang menjerit kesakitan. Keheningan apartemennya mendadak pecah oleh suara bisikan yang tumpang tindih, ribuan suara wanita yang menangis dan beratap, semuanya berasal dari dalam peti kayu ek itu. Alana mundur selangkah, menabrak meja riasnya hingga cermin besar di belakangnya bergetar hebat. Di dalam pantulan cermin yang buram oleh debu, ia tidak melihat dirinya sendiri yang sedang ketakutan, melainkan sosok wanita tinggi dengan gaun yang sama, namun wajahnya tertutup cadar hitam yang tembus pandang, memperlihatkan mata yang telah dijahit rapat dengan benang merah. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Tangan pucatnya yang panjang menjangkau bahu Alana dengan kuku-kuku yang menghitam. Alana ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Seolah-olah ada segendam rambut sutra yang mulai tumbuh dan menyumbat jalan nafasnya. Saat ia memejamkan mata dan membukanya kembali, sosok itu hilang. Namun gaun di dalam peti itu kini telah berubah sepenuhnya. Sutra yang tadinya putih bersih, kini telah berubah menjadi warna merah muda pucat yang mengerikan, hasil dari darah yang terserap habis ke dalam serat-seratnya. Dan di tengah dada gaun itu, noda darah awal tadi telah membentuk sebuah lubang kecil yang menganga, seukuran jantung manusia yang siap untuk diisi. Rasa penasaran yang beracun mulai mengalahkan ketakutan Alana. Ia tidak bisa membiarkan gaun itu begitu saja tanpa jawaban yang masuk akal. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mulai menggeledah bagian dasar peti kayu ek itu, merobek lapisan beludru tua yang melapisi dinding dalamnya, hingga ia menemukan sebuah kompartemen rahasia yang tersembunyi di balik papan kayu yang retak.
Di sana, terselip sebuah buku harian kecil bersampul kulit yang sudah mengelupas dan selembar foto lama yang tepiannya hangus terbakar. Foto itu menampilkan seorang wanita bernama Evelyn, sang pemilik asli gaun tersebut di tahun 1924, yang berdiri tegak dengan keanggunan yang dingin, namun matanya memancarkan kesedihan yang begitu dalam hingga seolah menembus waktu. Dalam catatan harian yang tintanya sudah memudar menjadi kecoklatan seperti noda darah kering, Alana membaca kisah pembantaian yang disamarkan oleh sejarah. Evelyn bukanlah pengantin yang bahagia, ia adalah korban dari pengkhianatan yang brutal tepat di malam sebelum pernikahannya. Tunangannya, yang terobsesi dengan ilmu hitam dan keabadian, telah merencanakan untuk menjadikan Evelyn sebagai tumbal di atas altar gereja tua yang kini telah runtuh. Saat Evelyn melangkah menuju altar dengan gaun putih gading itu, sang tunangan justru menghujamkan belati perak tepat ke dadanya, merobek keluar jantungnya yang masih berdetak untuk menyelesaikan ritual terkutuk itu. Legenda mengatakan bahwa saat napas terakhir Evelyn terlepas, gaunnya yang putih bersih berubah menjadi merah pekat dalam sekejap, menyerap setiap tetes darah dan penderitaan gadis itu. Roh Evelyn tidak pernah pergi. Ia terjebak dalam jahitan sutra tersebut. Bersumpah bahwa siapapun wanita yang berani menyentuh atau mencoba mengenakan gaun itu akan mengalami nasib yang sama. Sebuah siklus pencarian jantung yang tak pernah berakhir untuk menggantikan miliknya yang hilang. Saat Alana selesai membaca kalimat terakhir, ia menyadari bahwa noda darah di gaun itu kini telah membentuk pola yang sempurna. Sebuah jahitan halus melingkar di bagian dada. Seolah-olah kain itu sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pembedahan pada mangsa barunya. Bau mawar busuk kembali menyeruak, dan kali ini bayangan Evelyn di cermin tidak lagi diam. Ia mulai merangkak keluar dari bingkai perak, meninggalkan jejak tangan berdarah pada kaca yang retak. Malam itu, apartemen Alana tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan sebuah peti mati raksasa yang dingin dan menyesakan. Setelah membaca buku harian Evelyn, Alana mencoba mengunci gaun itu kembali ke dalam peti kayu ek dan menumpuk beberapa buku berat di atas tutupnya, berharap bisa mengubur teror itu setidaknya sampai matahari terbit. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, jam di mana batas antara dunia nyata dan alam baka menipis, ia terbangun oleh suara yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Itu bukan suara ledakan atau bantingan, melainkan suara syrak, 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 yang pelan dan ritmis, seperti suara kain sutra mahal yang diseret paksa di atas lantai parket yang kasar. Alana membeku di balik selimutnya, napasnya tertahan, sementara matanya menatap nanar ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Di balik celah itu, di lorong yang gelap gulita, ia melihat sesuatu yang mustahil. Gaun pengantin itu yang seharusnya terkunci rapat, kini berdiri tegak tanpa penyangga, melayang beberapa inci dari lantai seolah-olah dikenakan oleh tubuh yang tak kasat mata. Gaun itu bergerak maju dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Lengan-lengan kainnya melambai lemah mengikuti aliran udara dingin yang entah datang dari mana. Yang lebih mengerikan adalah suara bisikan yang mengikuti gerakannya. Itu bukan bahasa yang bisa dimengerti, melainkan suara gesekan ribuan jarum yang saling beradu, membentuk harmoni kematian yang memanggil-manggil nama Alana. Pinjamkan aku detakmu, suara. Itu terdengar seperti embusan angin di lubang telinga Alana. Gaun itu kini berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Bayangannya memanjang di bawah cahaya bulan yang pucat, menembus masuk ke dalam kamar seperti jari-jari hitam yang ingin mencengkram. Alana mencoba meraih ponselnya, namun tangannya terasa kaku, lumpuh oleh rasa takut yang luar biasa saat ia menyadari bahwa noda darah di dada gaun itu kini bersinar merah redup, berdenyut kencang seirama dengan jantungnya sendiri yang sedang berpacu dalam ketakutan. Gaun itu perlahan mulai membungkuk, seolah sedang mengintip ke arah Alana dari balik kegelapan. Dan tepat saat itu, tutup peti di ruang tamu terbanting terbuka dengan keras, melepaskan gelombang bau mawar busuk yang mencekik. Pagi harinya, apartemen Alana tampak normal, namun sisa-sisa aroma mawar busuk masih tertinggal di sudut ruangan. Sahabat Alana, Mia, datang berkunjung tanpa menyadari teror yang baru saja terjadi. Mia, seorang pecandu estetika vintage yang impulsif, langsung terpesona saat melihat gaun itu tergeletak di atas sofa. Alana tidak sanggup menyentuhnya untuk memasukkannya kembali ke peti.
Sebelum Alana sempat mengeluarkan kata peringatan, Mia sudah menyambar gaun itu dengan mata berbinar, memuji keindahan sutranya yang kini berwarna merah muda pucat yang aneh. "Alana, ini luar biasa. Aku harus mencobanya untuk sesi foto singkat," seru Mia sembari berlari ke kamar mandi. Alana mematung, tenggorokannya kering seolah suaranya telah dicuri oleh bisikan malam tadi. Tak lama kemudian, Mia keluar dengan mengenakan gaun tersebut. Awalnya, ia tampak seperti pengantin dari negeri dongeng, namun suasana mendadak berubah menjadi mencekam saat Mia mencoba menarik resleting di bagian belakang. Wajah Mia yang ceria berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Ia mulai mencengkram lehernya, matanya melotot ke arah cermin besar di ruang tamu. "Alana, sesak, ini terlalu kencang," bisiknya parau, namun tangannya tidak bergerak untuk melepas gaun itu, melainkan mencakar-cakar kulit lehernya sendiri hingga berdarah. Alana melihat dengan horor bagaimana kain sutra itu mulai mengerut dan menyusut, memeras tubuh Mia dengan kekuatan yang mustahil bagi sebuah pakaian. Lace di bagian dada yang tadinya bermotif bunga, kini berubah menjadi sulur-sulur tajam yang menusuk ke dalam pori-pori kulit Mia, mengisap warna dari wajahnya. Mia mencoba berteriak, namun yang keluar hanyalah suara desis halus, seolah paru-parunya sedang dikosongkan secara paksa oleh tangan tak terlihat. Bayangan Evelyn muncul di belakang Mia dalam pantulan cermin. Tangan hantunya yang kurus memegang resleting gaun itu, menariknya semakin ke atas hingga terdengar bunyi tulang rusuk yang retak. Mia jatuh berlutut. Air mata darah mengalir dari matanya. Sementara gaun itu mulai meminum setiap tetes kehidupan dari raganya, mengubah warnanya menjadi merah yang lebih gelap dan lebih hidup, tepat di depan mata Alana yang lumpuh karena ketakutan. Mia masih bersimpuh di lantai, namun suaranya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh suara retakan halus dari serat kain yang terus menjahit dirinya ke dalam daging sahabatnya itu. Alana memberanikan diri mendekat, mencoba menarik paksa kerah gaun itu. Namun tepat saat matanya melirik ke arah cermin besar di depan mereka, dunianya jungkir balik. Di dalam pantulan kaca yang kini tampak berdenyut seperti membran jantung, Mia tidak lagi terlihat sebagai gadis muda yang malang. Sosok di dalam cermin itu adalah seorang wanita dengan wajah yang sudah hancur, kulitnya mengelupas seperti kertas terbakar, dan rongga matanya hanya berisi kegelapan pekat yang mengucurkan cairan hitam. Gaun yang dikenakan sosok di cermin itu bukan lagi putih gading atau merah muda, melainkan merah darah yang sangat segar, berkilauan di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip liar. Alana melihat pantulan dirinya sendiri di samping Mia, namun wajahnya di cermin tampak menua puluhan tahun, kulitnya keriput dan penuh dengan jahitan kasar yang menyatukan mulutnya agar tetap bungkam. Tiba-tiba, permukaan kaca cermin itu mulai mencair dan meluap ke lantai seperti air raksa yang dingin. Sosok Evelyn di dalam cermin mengulurkan tangannya yang kurus, menembus batas antara dunia pantulan dan dunia nyata, lalu mencengkram rahang Mia dengan kekuatan yang membuat rahang bawah gadis itu bergeser. "Lihatlah, kecantikan yang abadi," bisik sebuah suara yang bergema langsung di dalam tengkorak Alana. Setiap kali Mia mencoba merontah, noda darah di gaun itu melebar, menghisap warna dari kulit Mia hingga sahabatnya itu tampak transparan seperti hantu. Alana mencoba menghancurkan cermin itu dengan lampu meja. Namun saat kaca itu pecah, setiap kepingan yang jatuh ke lantai justru memantulkan wajah Evelyn yang tertawa tanpa suara. Ruangan itu mulai dipenuhi kabut merah yang berbau besi, dan Alana menyadari bahwa ia bukan lagi berada di apartemennya. Dinding-dinding mulai berubah menjadi tumpukan kain sutra yang berlumuran darah, dan lantai di bawah kakinya terasa lunak seperti tumpukan mayat. Cermin itu bukan lagi sekadar dekorasi, melainkan gerbang menuju altar kematian yang telah menanti mangsanya selama 100 tahun. Keheningan yang mencekam mendadak jatuh seperti tirai berat saat tubuh Mia berhenti meronta. Alana berdiri mematung, paru-parunya serasa terbakar oleh kabut merah yang menyengat, sementara matanya tak sanggup berpaling dari pemandangan mengerikan di depannya. Mia tergeletak di lantai, namun ia tidak lagi tampak seperti manusia. Kulitnya telah berubah menjadi warna putih porselen yang retak-retak, dingin dan tak bernyawa. Gaun pengantin itu, yang kini telah berubah warna menjadi merah tua yang pekat dan berkilau seperti rubi, perlahan mulai melepaskan cengkramannya, melonggarkan jahitan sutra yang tadi menyatu dengan daging Mia, dengan bunyi serat-serat yang memuakkan. Helai-helai benang merah keluar dari pori-pori kulit Mia, meninggalkan lubang-lubang kecil yang tidak mengeluarkan darah, karena memang tidak ada setetes darah pun yang tersisa di dalam tubuh gadis itu.
Gaun itu telah meminum semuanya. Alana merangkak mendekat, jemarinya yang gemetar menyentuh pergelangan tangan Mia yang kaku, mencari tanda kehidupan yang mustahil ditemukan. Saat ia membalikan tubuh sahabatnya, Alana menjerit tertahan. Di tengah dada Mia, tepat di mana jantung seharusnya berdetak, terdapat bekas jahitan halus yang melingkar sempurna, membentuk pola bunga mawar yang timbul. Jahitan itu bukan dibuat oleh tangan manusia, melainkan seolah-olah kulit Mia telah dijahit dari dalam oleh jarum yang tak kasat mata. Mayat Mia tampak menyusut, seolah-olah esensinya telah disedot habis, hanya menyisakan Kangkang kosong yang hampa. Di sudut ruangan, bayangan Evelyn kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak lagi tertutup cadar. Wajah hantu itu tampak sedikit lebih utuh. Pipinya sedikit lebih merona, dan ia melempar senyum tipis yang penuh kemenangan ke arah Alana sebelum menghilang ke dalam kegelapan dinding. Alana menyadari dengan kengerian yang luar biasa bahwa Mia hanyalah pembuka. Gaun itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan jantung yang benar-benar cocok untuk menghidupkan kembali sang pengantin berdarah secara utuh. Ruangan itu mendadak terasa sangat luas dan asing, sementara gaun merah itu kini berdiri tegak di sudut kamar. Tampak lebih megah, lebih anggun, dan jauh lebih haus daripada sebelumnya. Beberapa jam setelah kematian Mia, apartemen Alana tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan, melainkan sebuah inkubator bagi sesuatu yang jahat. Alana terduduk lemas di sudut ruangan, matanya terpaku pada gaun merah yang kini berdiri tegak di atas maneken kayu miliknya. Ada perubahan yang sangat nyata dan mustahil secara logika. Kain sutra yang tadinya kusam dan rapuh, kini tampak mengencang. Serat-seratnya berkilauan dengan kelembutan yang hanya dimiliki oleh kulit bayi. Warna merahnya bukan lagi sekadar warna kain, melainkan tampak seperti cairan kental yang terus mengalir di balik jalinan benang lace. Saat cahaya lampu jalan menembus jendela, Alana melihat dengan horor bagaimana gaun itu seolah-olah bernafas. Bagian dadanya naik dan turun dalam ritme yang lambat dan berat, mengeluarkan suara desis halus setiap kali udara keluar dari pori-pori kainnya. Noda darah yang semula melingkar di dada, kini telah berubah menjadi motif bordir berbentuk jantung yang sangat detail, lengkap dengan urat-urat halus yang berdenyut secara nyata. Setiap kali jantung pada kain itu berdenyut, seluruh ruangan ikut berdetar, seolah apartemen itu sendiri telah menjadi bagian dari organisme gaun tersebut. Alana menyadari bahwa gaun ini bukan sekadar objek terkutuk, ia adalah parasit pemangsa yang sedang berevolusi. Bau mawar yang tadinya busuk, kini berubah menjadi aroma manis yang memabukkan, sebuah jebakan sensorik untuk memikat korban berikutnya. Gaun itu tampak semakin megah, semakin penuh. Seolah-olah esensi hidup Mia telah diproses dan ditenun kembali ke dalam setiap jalinan sutranya. Jarum-jarum perak yang tertancap di bantal peniti di dekat maneken mulai bergerak sendiri, terbang dan menjahit bagian bawah gaun yang sobek, memperbaiki dirinya sendiri tanpa bantuan tangan manusia. Alana ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah tertanam di lantai, dan ia mulai merasakan tarikan magnetis yang kuat dari gaun itu. Ia menyadari bahwa gaun tersebut belum sepenuhnya kenyang. Ia masih membutuhkan lebih banyak darah, lebih banyak detak jantung, untuk mengubah dirinya dari sekadar pakaian menjadi raga yang sempurna bagi Evelyn. Hari-hari berlalu dalam kabur yang menyesakan, namun Alana tidak lagi mencoba melarikan diri. Ketakutan yang awalnya melumpuhkan, kini bermutasi menjadi sebuah obsesi yang sakit dan mendalam. Ia menghabiskan waktu berjam-jam duduk di depan maneken, menatap gaun merah itu dengan pandangan kosong yang memuja. Apartemennya kini dipenuhi ratusan lilin hitam yang menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang tampak berdansa di dinding, mengikuti irama denyut gaun tersebut. Alana mulai mendengar suara Evelyn dengan sangat jelas, bukan lagi sebagai bisikan ancaman, melainkan sebagai melodi manis yang menjanjikan kecantikan yang melampaui kematian. Kau akan menjadi yang paling cantik di antara semuanya. Suara itu bergema di dalam kepalanya setiap kali ia menyisir sutra merah yang terasa sehalus kulit manusia. Alana mulai mengabaikan kesehatan dirinya. Kulitnya menjadi sepucat kertas, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Namun ia merasa lebih hidup dari sebelumnya setiap kali ia menyentuh kain tersebut. Ia mulai memberikan makanan kecil pada gaun itu, menyayat ujung jarinya dengan jarum perak, dan membiarkan tetesan darahnya diserap oleh lace yang haus. Setiap kali darahnya menyentuh kain, Alana merasakan sengatan nikmat yang menjalar ke seluruh sarafnya, seolah-olah ia sedang bertukar kehidupan dengan entitas di dalam gaun itu. Ia mulai menjahit helai rambutnya sendiri ke dalam pinggiran gaun, menyatukan identitasnya dengan sang janda merah.
Alana tidak lagi melihat Maya sebagai tragedi, melainkan sebagai pengorbanan yang diperlukan untuk sebuah mahakarya. Baginya, gaun itu bukan lagi benda mati, melainkan rahim yang akan melahirkannya kembali sebagai sesuatu yang abadi. Di dalam cermin, ia melihat bayangannya sendiri mulai menyatu dengan sosok Evelyn. Wajahnya sesekali berubah menjadi tengkorak cantik yang dibalut daging merah segar. Alana tahu, waktunya hampir tiba. Ia harus mengundang seseorang dengan jantung yang kuat dan penuh cinta untuk menyempurnakan transformasi ini. Dengan senyum yang tidak lagi menyerupai manusia, ia mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan untuk mantan kekasihnya. Mengundangnya ke sebuah makan malam perayaan yang takkan pernah ia lupakan. Malam itu, apartemen Alana berubah menjadi kuil pemujaan yang mencekam, berbau kemenyan dan mawar busuk yang menusuk hidung. Eric, mantan kekasih Alana, datang dengan keraguan yang terpampang nyata di wajahnya. Ia hanya datang karena pesan Alana terdengar sangat putus asa, namun pemandangan yang menyambutnya jauh dari kata normal. Meja makan kayu tua itu kini ditutupi oleh taplak merah darah, dihiasi dengan peralatan makan perak yang berkarat dan belati upacara yang berkilau di bawah cahaya lilin yang berkedip. Alana berdiri di ujung ruangan, wajahnya tersembunyi di balik cadar merah transparan yang terbuat dari jaring laba-laba dan sutra tua. Ia mengenakan gaun pengantin itu, sebuah pemandangan yang membuat Eric membeku di ambang pintu. Gaun itu tampak berdenyut, warna merahnya begitu pekat hingga tampak hitam di bagian lekukan kainnya. "Duduklah, Eric. Kau selalu bilang kau akan memberikan apapun untukku," bisik Alana, suaranya kini terdengar seperti gesekan logam yang dingin. Eric mencoba mundur, namun pintu apartemen terbanting menutup sendiri dengan bunyi dentuman yang memekakan telinga, dan kunci-kuncinya berputar secara ajaib. Suasana berubah menjadi sangat dingin, hingga napas Eric membentuk kabut di udara. Alana mendekat dengan gerakan yang tidak lagi menyerupai manusia. Ia meluncur di atas lantai, kakinya tidak terlihat di balik lambaian kain yang tampak seperti cairan merah yang tumpah. Di bawah meja, tangan Alana mencengkram sebuah jarum perak raksasa yang sudah dilingkari oleh benang merah yang berdenyut. Ia tidak berniat menyajikan makanan. Ia berniat menyajikan Eric kepada Evelyn. Saat Eric mencoba berteriak, lidahnya mendadak kaku, terjepit oleh helai-helai benang merah yang muncul dari dalam gelas anggurnya. Alana mengangkat cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang kini separuh membusuk, namun tersenyum manis. "Jangan takut, Eric. Jantungmu akan tetap hidup di dalam jahitan gaun ini selamanya," ucapnya lembut. Tepat saat itu, gaun merah itu tiba-tiba melepaskan ribuan benang halus dari pinggirannya, melilit kaki dan tangan Eric ke kursi makan, menariknya kencang hingga kulitnya mulai robek, mempersiapkan sang pengantin pria untuk upacara penyatuan yang berdarah. Eric terjepit di kursinya. Matanya melotot menyaksikan Alana yang kini tidak lagi sekadar mengenakan gaun itu, melainkan mulai menyatu dengannya. Suara jeritan Eric tertahan di tenggorokan saat ia melihat ribuan jarum perak mikroskopis mulai keluar dari serat-serat sutra merah yang bersentuhan dengan kulit Alana. Jarum-jarum itu bergerak seperti kaki serangga, menusuk masuk ke dalam pori-pori kulit Alana dengan sinkronisasi yang mengerikan. Alana tidak berteriak. Ia justru mendongakkan kepala dengan ekspresi ekstasi yang sakit, sementara pembunuh darah di lehernya menghitam dan menonjol, berdenyut mengikuti irama jantung gaun tersebut. Setiap inci kain merah itu kini seolah-olah memiliki taring, mengunyah lapisan dermis Alana dan menggantinya dengan jalinan benang sutra yang berlumuran darah. Darah Alana bukan lagi mengalir keluar, melainkan dihisap ke dalam serat kain, membuat warna merah pada gaun itu berpijar seperti lava yang membara. Di bawah meja, benang-benang merah yang melilit Eric mulai melakukan tugasnya. Mereka tidak hanya mengikat, tetapi mulai membedah. Ujung-ujung benang yang tajam seperti silet mulai mengiris kulit dada Eric dengan presisi bedah, mencari akses menuju jantung yang masih berdetak kencang di balik tulang rusuknya. Alana melangkah mendekat, gerakan tubuhnya kini kaku dan berderit seperti manekan kayu yang dipaksakan bergerak. Wajahnya mulai kehilangan bentuk manusianya. Kulit pipinya tertarik kencang hingga sobek, memperlihatkan susunan lace. Merah yang kini tumbuh menggantikan jaringan otot. "Sedikit lagi, Eric. Sedikit lagi kita akan menjadi abadi," bisik Alana. Namun suara yang keluar bukan lagi suaranya, melainkan suara Evelyn yang serak dan penuh dahaga. Ruangan itu dipenuhi suara robekan kain dan daging yang menyatu, sebuah simfoni horor yang menandai lahirnya entitas baru. Cahaya lilin padam satu persatu,
menyisakan pendar merah dari gaun yang kini telah benar-benar memakan raga Alana, mengubahnya menjadi kerangka hidup yang dibalut sutra berdarah, siap untuk mengambil satu-satunya organ yang belum ia miliki, jantung milik pria yang dicintainya. Tepat saat Alana, atau makhluk yang kini menempati raganya, menyentuh dada Erik, realitas di sekitar mereka pecah seperti kaca yang dihantam palu. Tembok apartemen yang modern mengelupas seperti kulit mati, menyingkapkan struktur bangunan gotik yang megah namun membusuk di baliknya. Erik mendapati dirinya tidak lagi berada di ruang makan, melainkan terikat di atas sebuah altar batu yang dingin di tengah reruntuhan katedral yang terbakar abadi. Udara di tempat itu terasa kental dengan debu abu dan aroma amis yang menyesakan. Langit di atas mereka bukan lagi atap beton, melainkan pusaran awan merah darah yang terus bergemuruh tanpa henti. Di sekeliling altar, di antara barisan kursi gereja yang hancur, berdirilah puluhan sosok wanita yang mengenakan gaun pengantin serupa, namun dalam berbagai tingkat pembusukan. Ada yang hanya berupa kerangka yang dibalut sutra putih, ada yang wajahnya masih meneteskan darah segar, namun semuanya tidak memiliki wajah, hanya lubang gelap di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Mereka adalah para pendamping pengantin dari masa lalu, korban-korban yang gagal atau terjebak dalam siklus kutukan The Red Widow. Suara nyanyian requiem yang sumbang bergema dari dinding-dinding batu, dinyanyikan oleh ribuan mulut yang tak terlihat. Alana berdiri di depan Erik, gaun merahnya kini memanjang dan menjalar ke seluruh lantai katedral seperti akar pohon yang haus, menyerap sisa-sisa kehidupan dari tanah terkutuk itu. Cahaya dari api yang tak kunjung padam Memantul pada jarum-jarum perak yang kini mencuat dari punggung Alana, membentuk sayap-sayap kain yang mengerikan. Selamat datang di pernikahan abadi kami. Suara itu kini terdengar seperti paduan suara dari neraka. Erik melihat ke bawah dan menyadari bahwa altar tempatnya berbaring mulai menumbuhkan duri-duri halus yang perlahan menusuk punggungnya, menyedot energinya untuk menyalakan lilin-lilin hitam yang mengelilingi ruangan. Ini bukan lagi sekedar pembunuhan, ini adalah pentahbisan, di mana jiwa Erik akan selamanya menjadi pondasi bagi kerajaan berdarah Evelyn. Erik tidak lagi mampu berteriak saat jemari Alana yang kini telah berubah menjadi susunan kawat perak dan benang sutra menyentuh kulit dadanya yang terbuka. Namun, kengerian yang sesungguhnya bukan berasal dari rasa sakit fisik, melainkan dari apa yang ia lihat di wajah wanita itu. Secara perlahan dan sistematis, kulit wajah Alana mulai mengelupas dari pinggirannya, bukan karena membusuk, melainkan karena ditarik oleh tangan tak kasat mata dari dalam. Di balik lapisan kulit Alana yang kian transparan, muncul wajah asli Evelyn, sebuah rupa yang sangat cantik namun mematikan, dengan bibir merah yang senantiasa tersenyum sinis dan mata yang berkilat seperti kaca hitam. "Terima kasih atas raga yang indah ini," bisik Evelyn dengan suara yang kini jernih dan penuh wibawa, sementara kesadaran Alana yang tersisa hanya bisa menjerit dalam diam di sudut gelap pikirannya sendiri. Alana kini merasa jiwanya ditarik paksa, diperas dan dipadatkan menjadi bentuk-bentuk motif bordir baru yang muncul di bagian lengan gaun itu. Ia bisa merasakan setiap jarum yang menusuk kain adalah rasa sakit yang abadi bagi jiwanya. Proses pertukaran itu mencapai puncaknya saat Evelyn menghirup napas panjang, menghisap sisa-sisa napas terakhir Erik tepat saat jantung pria itu berhenti berdetak. Detak jantung Erik tidak menghilang, ia berpindah secara instan ke dalam dada Evelyn, menciptakan denyutan nyata yang membuat gaun merah itu bersinar dengan aura yang sangat kuat. Tubuh Alana yang lama kini jatuh ke Lantai seperti kelongsong ular yang kering, hanya menyisakan Evelyn yang berdiri dengan megahnya, mengenakan gaun merah yang kini telah berubah menjadi mahakarya sempurna yang terbuat dari darah, daging, dan jiwa manusia. Evelyn melirik ke arah cermin yang tersisa di dimensi itu, mengagumi rupa barunya, sementara ribuan jiwa wanita yang terjebak di dalam kain gaun itu meratap dalam harmoni yang memilukan. Erik kini hanya menjadi satu lagi motif bunga mawar yang berdenyut di pinggiran gaun, bukti bisu dari sebuah janji suci yang dikhianati oleh maut. Beberapa minggu setelah hilangnya Alana dan Erik secara misterius tanpa meninggalkan jejak selain bau mawar busuk yang samar, apartemen itu dikosongkan oleh pihak berwenang. Barang-barang yang dianggap tidak berharga atau tidak memiliki ahli waris disumbangkan ke berbagai toko barang bekas di sudut kota. Di sebuah butik vintage yang eksklusif namun tersembunyi di gang sempit yang elegan, sebuah kotak kayu ek tua tiba tanpa nama pengirim.
Sang pemilik toko, seorang wanita tua yang haus akan koleksi langka, terkesima saat membuka peti tersebut. Di dalamnya, terlipat sebuah gaun pengantin yang warnanya merah menyala, begitu cerah hingga tampak seperti bara api yang membeku dalam sutra. Gaun itu tidak memiliki satupun noda. Ia tampak baru saja keluar dari tangan penjahit kerajaan dengan setiap payet dan lace yang memancarkan kemewahan yang tidak masuk akal. Tanpa bertanya-tanya, sang pemilik butik memajang gaun tersebut di jendela depan, tepat di bawah sorotan lampu spotlight yang terang. Gaun itu seolah-olah memiliki daya pikat magnetis. Setiap orang yang lewat akan berhenti sejenak, terhipnotis oleh cara kain itu memantulkan cahaya. Namun tak seorang pun menyadari bahwa di dalam serat-serat merah yang indah itu, terdapat ribuan helai rambut manusia yang ditenun dengan sangat halus. Jika seseorang melihat lebih dekat ke arah motif mawar di bagian pinggang, mereka mungkin akan melihat bayangan wajah Alana dan Eric yang sedang menjerit dalam keheningan sutra. Namun mata manusia terlalu mudah tertipu oleh estetika. Gaun itu kini menunggu dengan sabar, berdiri tegak di balik kaca jendela yang dingin, sementara aura merah redup mulai merembes keluar, memengaruhi pikiran siapapun yang memiliki impian tentang pernikahan sempurna. Evelyn, yang kini bersembunyi di balik jahitan kain yang megah itu, bisa merasakan detak jantung kota yang berdenyut di luar. Dan ia mulai memilah-milah calon pengantin berikutnya yang akan memberikan jantung yang baru, ketika raga yang ia curi dari Alana mulai membusuk kembali. Hujan rintik-rintik mulai membasahi kaca butik vintage itu saat seorang gadis muda bernama Clara berhenti tepat di depan jendela utama. Matanya yang jernih memancarkan binar obsesi yang seketika menyala saat melihat gaun merah itu berdiri dengan keanggunan yang purba. "Ini dia," bisiknya pelan. Napasnya meninggalkan uap tipis pada kaca dingin yang memisahkan dirinya dengan maut. Clara adalah seorang calon pengantin yang baru saja dikhianati, hatinya hancur, dan ia mendambakan sesuatu yang bisa membuatnya merasa berkuasa, sesuatu yang bisa membalaskan dendam kecantikannya. Saat ia melangkah masuk ke dalam toko, bel pintu berdentang dengan nada yang terdengar seperti lonceng kematian. Pemilik toko tersenyum ramah, namun bayangannya di lantai tampak tidak memiliki kepala. Begitu Clara menyentuh lengan sutra gaun itu, ia tidak merasakan dinginnya kain mati. Ia merasakan kehangatan darah yang mengalir dan sebuah bisikan yang sangat akrab di telinganya. Suara Alana yang kini telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif gaun tersebut, memohonnya untuk lari. Namun, yang Clara dengar hanyalah janji Evelyn tentang cinta yang abadi dan tak terhancurkan. Saat Clara masuk ke ruang ganti dan mulai menanggalkan pakaiannya, bayangan di balik tirai menunjukkan sosok Evelyn yang sedang memegang gunting perak, siap untuk memotong benang takdir Clara. Gaun itu mulai meluncur sendiri ke tubuh Clara, kainnya terasa seperti pelukan seorang ibu yang posesif, perlahan-lahan mengunci setiap pori. Kulitnya. Di luar butik, lampu jalanan berkedip dan mati, meninggalkan jalanan dalam kegelapan total. Hanya jendela butik itu yang memancarkan pendar merah yang intens. Keesokan harinya, butik itu kosong. Tak ada gaun merah di jendela, tak ada pemilik toko, dan Clara pun lenyap tanpa jejak. Di pojok jendela, hanya tertinggal sebuah kartu kecil bertuliskan, "Terjual kepada jiwa yang paling merana." Di suatu tempat di kota lain, sebuah peti kayu ek baru saja tiba di depan pintu seorang kolektor baru. Dan siklus berdarah sang janda merah pun dimulai kembali, lebih lapar dan lebih indah dari sebelumnya.